Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa kelas 10 SMK Negeri Jenawi. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Bu Hartini. Pada pertemuan perdana ini kita akan membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Dan pembahasan kita yang pertama adalah bagaimana menyusun laporan hasil observasi. Sebelumnya, mari kita akan pahami pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi disebut juga dengan teks laporan hasil pengamatan. Apakah fungsi teks laporan hasil observasi itu? Fungsinya adalah memberitahukan atau menjelaskan kegiatan pengamatan yang dilakukan. Sedangkan teks LHO atau teks laporan hasil observasi itu dapat disajikan dalam bentuk tertulis maupun bentuk lisan. Misalnya, pada kesempatan dulu kalian di SMP, kalian pernah mendapatkan pelajaran IPA. Dalam pelajaran IPA itu kalian mengadakan sebuah pengamatan. Dan disitulah pada kesempatan itu kalian akan mendokumentasikan pengamatan kalian bisa melalui teks laporan hasil observasi. Sebelum kita menyusun teks laporan hasil observasi itu, sebelumnya kita akan belajar membuat ringkasan isi teks laporan hasil observasi agar penyusunan nanti berjalan dengan lebih lancar. Bagaimana caranya menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi? Yang pertama adalah membaca pemahaman isi teks. Apa maksudnya? Dengan membaca keseluruhan isi teks dalam wacana tersebut. Yang kedua adalah menemukan pokok-pokok informasi dalam teks. Bagaimana cara menemukan pokok-pokok isi informasi dalam teks? Cara menemukannya adalah dengan mencari kalimat utamanya. Sebelum kita masuk atau kita mencari kalimat utama dalam wacana teks laporan hasil observasi, marilah kita ingat kembali pengertian dari kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya memiliki pokok pikiran atau gagasan utama yang menjadi dasar pengembangan gagasan utama. Gagasan utama bersifat umum dan dapat melingkupi semua isi paragraf. Bagaimana cara menemukan gagasan utama di dalam wacana yang berkalimat utama? Cara menemukannya adalah yang pertama atau langkah pertama, temukan dulu atau cari dulu kalimat utamanya. Setelah ketemu kalimat utamanya, baru ringkaslah kalimat utama tersebut. Nah, ringkasan dari kalimat utama itu merupakan gagasan utama. Sekarang, kalian bisa melihat buku paket kalian pada halaman 9-10 pada bacaan yang berjudul Wayang. Sebelum pada teks yang telah ada di PPT, mari kita lihat di bacaan wayang pada paragraf pertama. Karena di dalam situ, di dalam bukunya sudah diterangkan. Pada paragraf pertama berbunyi, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003, menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari Indonesia. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur atau masterpiece of oral and intangible heritage of humanity. Dalam paragraf pertama tersebut,
mari kita lihat. Kalimat utama dapat kita temukan pada kalimat pertama, yaitu wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Itulah kalimat utamanya. Baru nanti kalian ringkaskan menjadi gagasan utama. Sekarang kita lihat pada paragraf kedua. Perhatikan, dalam bacaan di paragraf kedua, lihat wacananya menunjukkan, akan saya bacakan. Para wali songo, penyebar agama Islam di Jawa, sudah membagi wayang menjadi 3. Wayang kulit di Jawa Timur, wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Penjenisan tersebut disesuaikan dengan penggunaan bahan wayang. Wayang kulit dibuat dari kulit hewan ternak, misalnya kulit kerbau, sapi, atau kambing. Wayang wong berarti wayang ditampilkan atau diperankan oleh orang. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Selanjutnya, untuk mempertahankan budaya wayang agar tetap dicintai, seniman mengembangkan wayang dengan bahan-bahan lain, antara lain wayang suket dan wayang motekar. Baiklah, mari kita cari mana kalimat utamanya. Silakan dicari. Sudah ketemu? Oke, mari kita lihat. Kalimat utamanya ada di kalimat pertama, ya, yang saya lingkari. Para wali songo, penyebar agama Islam di Jawa, sudah menjadi wayang menjadi 3. Oke, sudah menemukan kalimat utamanya. Sekarang mari kita lihat gagasan utamanya. Gagasan utama dari kalimat utama para wali songo, penyebar agama Islam di Jawa sudah menjadi wayang menjadi 3 adalah para wali songo membagi wayang menjadi 3. Jadi intinya adalah kita ringkas dari kalimat utama tersebut menjadi sebuah kalimat yang lebih ringkas. Itulah yang namanya gagasan utama. Ya, agar kalian dapat memahami bagaimanakah cara mencari kalimat utama dan kemudian menemukan gagasan utamanya, sekarang kalian buka buku paketmu pada halaman 16. Pada halaman 16 terdapat bacaan yang berjudul The Topeng Museum Angkut. Tugas kalian adalah bacalah wacana berjudul The Topeng Museum Angkut di buku paket halaman 16. Kemudian yang pertama adalah kamu cari kalimat utamanya. Kemudian tulislah di bukumu gagasan utama masing-masing paragraf. Paham ya? Tulislah gagasan utama masing-masing paragraf. Jadi, kalau di situ ada berapa paragraf? Kalau ada 5 paragraf, berarti nanti kalian akan menemukan 5 gagasan utama. Setelah itu, kerjakan soal-soal yang menyertainya di halaman 17, yaitu nomor 1 sampai nomor 5. Baiklah anak-anakku, pertemuan kali ini Bu Hartini cukupkan sampai pembahasan ini. Tidak lupa tetap jaga kesehatan. Ingat, pakai masker apabila kalian di tempat umum atau berbicara dengan orang lain. Kemudian selalu cuci tangan memakai sabun dan jangan lupa pakai masker. Maskermu melindungi aku dan maskerku melindungi kamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.